Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia. Selamat pagi atau selamat siang yang ada di luar negeri. Shalom, kita semua dalam keadaan baik, sehat. Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin juga ada yang sedang terbaring sakit, tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Karena Dia Tuhan yang sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Bagian kita, teruslah mencari Tuhan, teruslah menyenangkan hatinya lewat pujian penyembahan, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami tahu tempat terindah itu dalam hadirat-Mu, karena tidak ada lagi pilihan bagi kami selain datang dalam hadirat Tuhan. Menyenangkan hatimu, memuji, menyembah Engkau, itulah tempat terbaik, tempat teraman bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua setiap anak-anak-Mu jemaat Mesbah Doa yang menyiapkan hati dan hidup mereka untuk sungguh-sungguh melayani-Mu Bapa, untuk sungguh-sungguh malam ini menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi katakan, saat indah Tuhan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi katakan, saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah tempat terindah yang aman bagi hidup kami. Saat terindah, saat bersamamu, Bahkan ketika kami lemah, Tuhan, dalam hadirat-Mu kami dikuatkan.
Saat-saat indah itu bersama dengan Tuhan. Engkaulah satu-satunya dambaan di hidup kami. Engkau harta terindah Tuhan yang kami miliki. Tidak ada tempat yang lain, kami menyadari itu. Mari katakan lebih lagi saudara di hadapan Tuhan. Saat indah bersamamu itu yang kami rindukan Tuhan. Saat indah bersamamu itu yang selalu ku rindu menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah satu, kaulah dambaan hidup, kaulah satu, kaulah satu di hatiku. Kami inginkan lebih dari segala-galanya Tuhan. Mari sekali lagi saudara lebih sungguh katakan haleluya. Saat indah, saat indah bersama, saat terindah dalam hidup kami, itu yang kami rindukan Tuhan. Bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Oh, Kaulah dambaan hidup kami Tuhan. Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami percaya karena dalam hadirat-Mu kami diubahkan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dibaharui. Dalam hadirat-Mu hati kami disentuh Tuhan. Sehingga kami menjadi semakin indah dan berkenan di mata-Mu Bapa. Bawa kami terus Tuhan, makin diubahkan menjadi seperti Engkau. Ketika dalam hadirat-Mu, Roh-Mu yang menjamah kami Tuhan. Ubahkan hati, ubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan menjadi doa kita. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan, Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti mata memancarkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu Yesus, seperti-Mu. Lebih lagi mari angkat tanganmu menjadi doa di hadapan Tuhan. Katakan ubah Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mataku, biar mataku
Pancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kau ubahkan kami jadi seperti-Mu. Ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami Tuhan. Beri kami mata seperti Engkau memandang jiwa-jiwa di sekeliling kami. Beri kami hati yang tulus seperti hati-Mu Bapa, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita di hari-hari ini saudara. Mari angkat tanganmu lebih lagi, panjatkan doa, katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus hati kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mata kami Tuhan seperti mata, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku setulus kasih-Mu Tuhan. Yes, salib-Mu, amin. Kasih-Mu, oh Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu. Ku mau jadi, kami mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Dan semuanya Tuhan dimulai dari hati yang terbuka bagi Engkau. Ketika kami mau terus disempurnakan, maka hati kami Tuhan harus dikuduskan. Sebab Engkau Tuhan yang melihat hati. Hari ini kami datang berkata, Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami menjadi yang seperti Tuhan mau. Engkau melihat kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati dan hidup kami, biar Tuhan ubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang tidak keras, tetapi hati yang senantiasa mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, bawa doa dan penyembahanmu kepada Dia, saudara. Katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Amin. Yes Lord.
katakan lebih lagi Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Amin. Bagai emas yang murni. Amin Tuhan. Kau membentuk bejana hati Bapa, ajar kami, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi katakan, Bapa sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Amin Tuhan. Bagai emas yang murni, yang murni, Kau membentuk bejana hatiku Tuhan. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Memberi bagai air mengalir yang tiada. Lebih lagi saudara naikkan doamu di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa sentuh hati kami, ubah hidup kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Oh, bagai emas yang Kau membentuk bejana di hati kami. Oh Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kerinduan kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ubah hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun seperti biasanya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya percaya kesaksian akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, selamat malam dan salam sehat selalu Bu. Izinkan saya bersaksi akan mujizat dan kedahsyatan dari Tuhan Yesus Kristus ketika saya mulai rutin mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Jadi begini ceritanya Bu, beberapa waktu yang lalu saya menonton drama Korea. Padahal sebelumnya saya tidak pernah suka nonton drama Korea.
Tapi saya berpikir kan hanya beberapa episode saja. Akhirnya saya mulai menonton drama Korea. Dan selama menonton saya tidak pernah meninggalkan mesbah doa. Tapi saat-saat episode terakhir saya mulai kebut untuk menontonnya, bahkan tanpa terasa saya sering kali menontonnya hingga jam 1 dini hari. Wow, nonton drama Korea sampai jam 1 dini hari ya. Padahal kalau nonton doa ngantuk loh kalau jam 1 ya, tapi karena drama Korea ini. Setelah menonton sampai jam 1 dini hari, saya langsung tertidur karena saya sudah capek dan saya mulai meninggalkan mesbah doa. Pada pagi harinya apa yang terjadi, Bu? Ya, saya melihat sesuatu yang sungguh mengerikan. Pada pagi harinya setelah saya selesai mandi, saya mau ganti baju, saya mau berangkat ke kantor. Tiba-tiba saya mengalami pendarahan yang begitu deras dan darah segar mengalir keluar. Padahal saya sudah menopause selama 5 tahun. Tiba-tiba kepala saya mengalami pusing sekali karena mungkin ya darah yang keluar itu sangat banyak. Saya langsung masuk ke kamar dan saya berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya pergi ke dokter kandungan untuk periksa. Saya langsung di USG. Namun puji Tuhan, Bu, hasilnya semuanya bagus. Dokter berkata tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada penyakit apa-apa. Akhirnya saya dilakukan tindakan dengan pemeriksaan dalam dan juga di dalam rahim saya. Namun puji Tuhan hasilnya rahim saya bersih, tidak ada gejala kanker serviks ataupun kanker rahim. Ataupun penyakit-penyakit lainnya yang berkaitan dengan kandungan. Dokternya juga menjadi bingung ya, kenapa saya bisa mengalami pendarahan, darahnya darah segar lagi yang keluar. Akhirnya saya disarankan ya, dokter berkata kalau terjadi pendarahan lagi ya saya harus segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Saya minta ampun kepada Tuhan, Bu. Saya memohon pengampunan Tuhan karena saya sudah meninggalkan doa, mesbah doa, dan saya lebih memilih untuk menonton drama Korea sampai jam 1 malam. Saya menangis di hadapan Tuhan, saya mohon pengampunan dan saya bilang, Tuhan, ya saya tidak akan mengulangi lagi Tuhan. Saya tidak akan menonton lagi drama Korea ataupun drama-drama lainnya sehingga saya meninggalkan doa dan mesbah doa. Saya mengakui dosa saya ya di hadapan Tuhan. Saya katakan saya minta ampun karena saya meninggalkan mesbah doa demi drama Korea. Demikian kesaksian saya, Bu. Saya bersyukur ya saya disembuhkan dari pendarahan ini. Saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur benar-benar mendatangkan mujizat ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, juga kepada Ibu Debbie dan seluruh keluarga. Saya berdoa semoga ibu sekeluarga diberikan kesehatan dan selalu diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanan. Dan sesungguhnya saya percaya ya sesungguhnya masih banyak mujizat yang terjadi pada keluarga kami selama kami mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya mengikuti dari awal Januari tahun 2021. Haleluya ya, terima kasih dari Ibu Andrea Francisca dari Yogyakarta. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Seringkali kita menganggap sepele saudara ya. Hal-hal yang kelihatannya biasa ya, tetapi sebenarnya itu Tuhan tidak berkenan. Karena asik mengikuti drama Korea sampai meninggalkan doa, mesbah doa sehingga sibuk sampai jam 1 malam nonton drama Korea. Tapi Tuhan baik ya, Tuhan selalu mengingatkan kita anak-anaknya untuk terus setia dan mencari Tuhan dan jangan pernah meninggalkan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, tiba-tiba ibu mengalami pendarahan yang hebat.
Ya, tetapi diperiksa ke dokter tidak ada sakit apapun, tidak ditemukan sakit apapun dan puji Tuhan pendarahannya saat ini sudah berhenti. Ketika dia bertobat, Tuhan menyembuhkan. Puji Tuhan Bu, terima kasih buat kesaksiannya. Ya, jangan pernah tukarkan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dengan apapun saudara. Ya, karena tanpa kita sadari seringkali kita menjauh dari Tuhan. Karena hobi kita, karena ya hal-hal yang menurut kita menyenangkan, tapi saya percaya Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, karena itu dikatakan berbahagialah orang yang kutegur dan kuhajar. Ya, sebab Tuhan mengasihi dan menegur orang yang dikasihinya. Iya, puji Tuhan ya Bu. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 26 saudara ya. Kita sudah membaca Keluaran pasal 26 kemarin dan kita sudah selesai dengan itu tentang peraturan-peraturan ya, tentang kemah suci. Kemarin kita sudah baca bahwa tabir itu telah terbelah ya, sekarang tirai itu ya, Tuhan Yesus sudah ya, tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan, dan tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut ya. Firman Tuhan berkata diatur oleh Tuhan semua ya, dan meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Jadi semua diatur oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melanjutkan ya Keluaran pasal 27 saudara, mengenai mezbah kurban bakaran ya. Ayat yang pertama, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya dan sedok-sedoknya dan bokor-bokor penyiramnya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. 4, haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. 5, haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Ayat 6, haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan penyalutnya dengan tembaga. Ayat 7, kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Ayat yang ke-8, mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mezbah itu. Jadi saudara, Tuhan tuh mengatur semua ya. Tuhan suruh bikin bait Allah, mezbah ya, mezbah korban disuruh Tuhan, semuanya diatur oleh Tuhan, tata caranya ya, bagaimana mereka membuat meja, bahkan semua. Mezbah kurban bakaran itu adalah hal pertama yang dilihat oleh orang Israel ketika mereka memasuki halaman kemah suci. Jadi waktu mereka mau memasuki kemah suci itu, yang pertama kali mereka temukan adalah halaman. Di situ langsung mereka lihat itu adalah mezbah korban bakaran untuk membakar korban. Pada zaman dulu orang Israel menghadap Tuhan untuk masuk ke dalam kemah suci itu, mereka harus membawa kurban. Iya, jadi itu yang pertama kali dilihat. Di sini persembahan kurban diadakan secara tetap. Keberadaannya yang jelas terlihat selalu mengingatkan bangsa itu bahwa mereka hanya dapat datang kepada Allah dengan cara mempersembahkan kurban. Itu adalah satu-satunya cara di mana dosa mereka dapat diampuni dan dihapuskan. Jadi saudara, pada zaman dulu kita tahu bersama ketika mereka harus mencari Tuhan, menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya, maka mereka harus membakar kurban. Kenapa? Kenapa mereka harus membakar kurban, mempersembahkan kurban? Itu tanda bahwa dosa mereka diampuni ya.
Kurban itu berbicara tentang ya darah tebusan. Jadi mereka harus menghadap Tuhan dengan tangan yang suci, yang kudus. Ya bisanya dengan apa? Mempersembahkan kurban, kurbannya dibakar dan mereka layak untuk masuk. Tetapi kita tahu bersama dalam Ibrani 10 saudara, dikatakan di sana Yesus adalah menjadi perantara yang digambarkan sebagai kurban, ya korban yang hidup. Yesus anak domba Allah. Kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena tanpa Yesus ya sampai hari ini mungkin kita harus membawa korban lagi kalau menghadap Tuhan. Tetapi dengan korban Yesus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan bagi dosa umat manusia di dunia ini, dia disalib saudara, dibunuh, darahnya itu tercurah untuk menggenapi dan menyempurnakan semua kurban-kurban. Makanya sekarang kita untuk menghadap Tuhan tidak perlu lagi bawa kambing, ya domba, lembu, sapi. Tetapi cukup Yesus menjadi korban yang paling luar biasa. Ya, kita ini mengajarkan bahwa kita sekarang ini tidak lagi perlu mencari cara lain untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tidak ada teori konseling ya, atau ide-ide ya kerohanian yang modern yang dapat menghapus dosa. Enggak ada saudara. Makanya saya selalu berkata, ya datang pada Tuhan secara pribadi. Cari Tuhan. Tidak ada satu orang pendeta pun yang bisa menghapus dosa saudara. Atau tidak ada metode-metode apapun. Sekarang ini kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi kurban yang diperlukan. Engkau cuma cukup datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, membawa hidupmu kepada Tuhan, ya. Ayat yang ke-9 mengenai pelataran dikatakan di sana, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus dan dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. 10. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kait-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Ayat yang ke-11, demikian juga pada sebelah utara pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas tiang-tiang itu harus ada 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. 12, dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. 13, lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. 14, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu. Ya, dengan 3 tiangnya ya dan 3 alas tiang itu. Ayat 15, dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. 16, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. 17, segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak. Dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. 18, panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus yang dipintal benangnya. 19, adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Jadi Tuhan sudah mengatur semuanya saudara, ya dikatakan di sana semua. Mengenai minyak untuk lampu, ya ini pun diatur ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. 21, dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya.
dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi mereka disuruh pakai minyak zaitun untuk menyalakan lampu, pakai obor saudara ya, supaya tidak boleh lampunya mati ya, dari pagi sampai petang harus terus menyala. Kita percaya, kita bersyukur kita ada di zaman perjanjian baru, sudah tidak seribet dulu untuk menghadap kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang banyak saudara. Bersyukur, makanya dikatakan hari-hari ini kita ada di zaman kasih karunia. Artinya apa? Ya, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Ya, tidak membawa kurban, pokoknya hanya dengan membawa hati, sebab Tuhan tuh melihat hati. Karena itu kebangetan kalau kita sudah di masa kasih karunia, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka itu namanya kebangetan. Saudara, kita perlu bertobat. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau Tuhan yang berbicara bagi kami, mengingatkan kami betapa kami harus bersyukur di zaman kasih karunia ini. Tuhan, Engkau yang sudah melimpahkan kami dengan rahmat anugerah-Mu. Kurban bakaran tidak lagi kami bawa karena Tuhan Yesus sudah menjadi kurban anak domba Allah. Darah-Mu tercurah untuk menghapus dosa setiap kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk datang secara pribadi kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga demi keluarga bahwa kami hidup dalam takut akan Tuhan. Suami-suami, istri, anak-anak semua mengandalkan Tuhan. Semua sungguh-sungguh mencari Tuhan. Engkau berkati Bapa, bahkan setiap mereka yang hari-hari ini terbaring sakit, anggota keluarga kami atau siapapun, Tuhan jamah dan lawat. Biarlah iman kami terus terangkat dan tertuju kepada Tuhan untuk berharap kepadamu. Sembuhkan yang sakit, ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau sakit ini datang karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu karena mengalami pergumulan yang berat, terjebak hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Juga Engkau lepaskan yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, yang terikat dengan percabulan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati mereka yang rindu mencari pekerjaan, Tuhan Engkau berikan yang terbaik. Yang berkekurangan Tuhan mencukupi. Yang rindu punya keturunan, bukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa terus Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah Tuhan menjadi jawaban. Nyatakan Tuhan mujizat dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dimanapun dia berada. Tuhan melindungi, menyertai. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Segala yang dia lakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan. Berkati para pejabat tinggi di negeri ini. Berkati TNI, Polri, semua instansi yang ada di pemerintahan di bangsa kami. Boleh sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesia aman, Indonesia tenang, diberkati rakyat, penduduknya, air, tanah, laut, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, semua diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur, yang dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Memberkati juga semua negara-negara yang ada di dunia, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah Bapa anugerah Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa ini dan semua mereka yang setia berdoa di mesbah doa. Tuhan berikan kekuatan untuk terus kuat sampai pada Engkau datang kali yang kedua. Tidak ada satupun seorang dari kami yang gugur dalam iman. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu. Tuhan buat berhasil dan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Aku percaya Kau bekerja saat ku yakin Kau bertindak.
mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin